Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat tutorial buku induk bara inventaris dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebelum saya membuat tutorialnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian atau kegunaan dari aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office, adalah untuk pengolahan data dalam bentuk angka maupun perhitungan. Lalu ada beberapa fungsi dari aplikasi Microsoft Excel. Di antaranya yaitu yang pertama, bisa untuk membuat laporan barang yang ada di instansi ataupun keperluan lain yang ada di perusahaan. Yang kedua, memberikan kemudahan membuat laporan keuangan. Yang ketiga, bisa untuk membuat daftar nilai sekolah dan universitas. Dan masih banyak lagi lainnya fungsi dari Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita lihat tutorial membuat buku induk barang inventaris di aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel yang 2010. Lalu untuk tahap pertama, buka terlebih dahulu Microsoft Excel. Lalu di sini saya akan membuat nama instansinya di poin yang ketiga. Untuk teman-teman boleh memilih di poin mana saja yang ingin teman-teman buat nama instansinya. Selanjutnya, saya akan mengetik nama instansinya. Tetapi sebelum saya ketik, terlebih dahulu saya akan mengopi kolomnya. Di sini saya copy sampai kolom huruf G. Lalu saya pilih Merge and Center agar garis-garisnya hilang. Lalu tahap selanjutnya saya akan mengetik nama instansi. Di sini saya memilih instansi Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Untuk teman-teman boleh memilih instansi mana yang ingin teman-teman buat. Lalu selanjutnya saya akan membuat buku induk barang inventaris yang habis pakai. Untuk mengetik barang habis pakainya, saya melakukan cara yang sama seperti saya lakukan tadi di nama instansinya. Lalu untuk tulisan barang habis pakainya, di sini saya ingin menebalkannya. Cara menebalkannya sangat gampang. Tinggal pilih huruf B yang ada di menu pilihan, atau teman-teman ingin cara cepatnya, boleh tekan Ctrl B yang ada di keyboard. Lalu untuk tahap selanjutnya, saya akan membuat tabel. Di sini, saya hanya membuat 5 tabel saja. Untuk teman-teman, boleh membuat lebih dari 5 tabel, sesuai dengan data yang sudah teman-teman temukan di instansi tersebut. Cara membuat tabelnya sama seperti membuat nama, instansi, dan barang habis pakai tadi. Bedanya, hanya saya memilih bordersnya saja. Di sini saya pilih yang all borders. Lalu, untuk tabel yang pertama, saya lakukan hal yang sama seperti saya lakukan di barang habis pakai tadi. Karena di kolom yang pertama, saya akan mengetik nama judulnya. Di sini saya mengetik nama judulnya yaitu buku induk barang. Lalu saya ingin menebalkannya dengan cara tekan Ctrl B agar kelihatan lebih bagus. Lalu untuk kolom yang kedua, di sini saya mengetik di setiap kolomnya. Untuk kolom yang pertama, nomor urut, kolom yang kedua, tanggal pembukuan, kolom yang ketiga, kode barang, kolom yang keempat, nama barang, kolom yang kelima, keterangan barang, kolom yang keenam, kuantitas, kolom yang ketujuh, nama satuan, kolom yang kedelapan, tahun pembuatan, kolom yang kesembilan, asal barang, kolom yang kesepuluh, tanggal penyerahan barang, kolom yang ke-11, keadaan barang, kolom yang ke-12, harga. Setelah saya ketik semuanya, saya untuk memperlihatkan tulisannya lebih jelas, yang sudah saya ketik tadi, yaitu caranya klik saja 2 kali di ujung huruf garis yang ingin kita perlihatkan tulisannya. Lalu saya ingin memindahkan tulisannya ke bawah. Caranya
tinggal copy, lalu pilih margin and center agar garis di tabelnya hilang. Untuk semua kolomnya saya lakukan hal yang sama, yaitu memindahkan semua tulisannya ke bawah. Lalu setelah saya memindahkan tulisannya semua ke bawah, lalu saya copy semuanya, lalu saya tekan rata tengah agar tulisannya di tengah semua. Lalu di kolom yang kedua, saya ingin memindahkan pembukuannya ke bawah, yaitu tinggal klik War Text, lalu saya kecilkan tulisannya, maka tulisan tersebut akan pindah ke bawah. Caranya yaitu tinggal pindahkan kursor ke garis paling ujung huruf, lalu kita kecilkan, maka tulisannya akan pindah ke bawah. Lalu, tidak semua saya memindahkannya ke bawah, hanya beberapa kolom saja yang saya pindahkan. Jadi untuk teman-teman, begitulah cara memindahkan tulisan ke bawah. Lalu, untuk kolom yang keduanya, saya akan mengetik nomor urut 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, sampai ke kolom harga. Setelah saya ketik angka sampai ke kolom harga, maka tahap selanjutnya saya mengopi semua sampai kolom 12. Lalu saya pilih rata tengah supaya tulisan angkanya pindah ke tengah. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh barang habis pakai. Untuk nomor urut, saya tulis nomor urut 1. Untuk tanggal pembukuannya, saya membuat tanggal 31 garis miring 10 garis miring 2020. Lalu, untuk mengubah tanggal 31 garis miring 10 garis miring 2020 menjadi 31 strip Oktober strip 2020, caranya klik kanan, lalu pilih format cell, lalu pilih yang kostum, lalu pilih DD strip MM 3 kali, lalu strip Y, agar tanggal pembukuannya berubah menjadi tanggal 31 Oktober 2020. Lalu untuk kode barangnya, apabila ada boleh ditulis, apabila tidak ada dikosongkan saja. Lalu untuk nama barangnya, yaitu kertas HVS A4. Untuk keterangan barangnya, di sini saya membuat baik, apabila keterangannya tidak baik, maka buat tidak baik. Kuantitasnya di sini saya membuat 15, nama satuannya saya membuat RIM, tahun pembuatannya di sini saya membuat 2020, asal barangnya saya membuat pemilihan, tanggal penyerahannya saya buat 29 garis miring 10 garis miring 2020. Lalu untuk cara mengubahnya sama seperti kita lakukan tadi di tanggal pembukuan. Lalu selanjutnya keadaan barangnya layak, harganya 88,99. Baiklah, segitu saja tutorial dari saya cara membuat buku induk barang inventaris yang habis pakai di aplikasi Microsoft Excel 2010. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.